Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, oke, Rek. Ini kayaknya ada miss ya. Harusnya minggu ini tetap minggu ke-8, Rek. Jadi saya ngobrol sama yang grup yang satunya tadi, harusnya tetap ya. Kemarin kan NRW kecil ya, yang enggak apa itu waktu libur itu loh. Kan waktu libur nggak boleh ada kegiatan praktikum, itu tetap minggu ke-8, minggu kemarin. Dan minggu ini mestinya minggu ke-8 dan minggu ini mestinya NRP-nya tetap NRP kecil. Cuma karena kadung masuk tadi ya di tempat yang lainnya, sehingga akhirnya diputuskan saja di sini NRP-nya jadi NRP besar. Dan sampai NRP-nya NRP besar ya, Rek? Iya, Pak. Iya, nanti nggak tahu deh caranya gimana ya. Yang pasti harusnya ke-8 ini. Oke, jadi langsung aja deh kalau gitu. Saya pengen tahu dulu ya. Yang kelas ini itu harusnya materinya itu tentang apa, Rek? Yang kemarin itu, Rek? Yang kemarin itu tentang UDP kah? Iya Pak, yang kemarin komunikasi dengan UDP Pak. Oke, tentang UDP ya. Nah, oke, jadi kita lanjutkan saja ya komunikasinya tentang UDP sebagai ilustrasi saja ya. Itu saya coba share saja ya presentasi, saya share saja di sini saya share. Ya, kelihatan ya share screen-nya, kelihatan nggak, Rek? Sudah Pak. Oke, ini sudah ya. Nah, sekarang gini ya, kemarin kan saya kasih video ya, tutorialnya tentang UDP, kemudian ada tugas untuk Anda. Kalau nggak salah tugasnya itu gini, Rek. Kalian bisa lihat ini ya, yang pertama ini. Ini kan yang pertama ya, kemarin kan ada kliennya saya demokan ada 2. Yang satunya itu PC, yang satunya itu Android. Kemudian ini on, LED-nya on ya. Kemudian satunya off, LED-nya off. Tugas Anda kalau tidak salah itu LED kemudian ditambahi brightness ya, Rek ya. Jadi pakai PWM, benar nggak gitu, Rek? Yang kemarin itu, Rek, tugasmu, Rek. Ya, terus kemudian Android-nya itu kan kemarin nggak perlu ya, Android-nya nggak perlu, saya pakai PC, kemudian PC-nya itu samain pakai GUI-nya itu terserah bisa pakai GUI, bisa pakai TUI, bisa pakai graphical user interface, atau bisa juga pakai TUI. TUI itu berarti text user interface, yang penting gampang-gampangan saja. Intinya adalah kalau kita ngetik sesuatu di klien ini ya, di PC-nya ini, yaitu yang di sini yaitu on atau off, maka di sini on atau off. Kemudian kalau kita atur nilai PWM-nya itu 0 sampai 255, di sini kita atur 0 sampai 255, maka yang di sini kita akan muncul 0 sampai 255. Kira-kira gitu. Nah, saya confirm dulu ya. Ini tugasnya sudah selesai belum ya yang kemarin itu? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Oke ya, kalau gitu ini saya buat simpel saja yang tugas ini ya, sama juga apa itu juga masih ada ujian UTS gitu. Ini tugasnya sama, tapi begini ya, ini problemnya ya. Problemnya begini. Ini problemnya itu tidak ada feedback. Feedback itu maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah kalau misalkan kita kasih nilai on gitu ya, kemudian yang di sisi sini itu LED-nya ini, katakan saja di LED-nya ini nantinya ini akan ada
di sini, sorry, saya balik deh. Ini ada sensor, kemudian sensor lain dikembalikan ke node MCU, kemudian di node MCU itu tahu bahwa LED-nya itu rusak apa enggak nih. Gampangannya adalah begini, kalau itu adalah traffic light, kemudian kita kirim kode dari host ke traffic light, kemudian traffic light-nya itu harusnya on sama off gitu ya. Jadi maksudnya begini, traffic light yang bagus dia harusnya memberikan feedback ya, memberikan feedback, dan di tiap lampu yang ada di traffic light itu mestinya dikasih sensor. Supaya apa? Supaya kalau LED-nya mati, LED-nya rusak atau putus lampunya gitu, maka itu di sensing sama unit yang ada di traffic light nih ya, misalkan ya, yang di sini ini. Kemudian dia sensornya itu mengkabarkan ke node MCU bahwa traffic light-nya ini bermasalah tuh. Sehingga nanti yang sekarang tugas yang kedua ini, nanti di sini itu kalau kita ketik on gitu ya, kemudian di sini ada LED gitu. Ya. Kemudian LED-nya ada satu, kemudian di sini ada LED kedua gitu. Kemudian di sini ini LED keduanya, kemudian LED-nya ada 3. LED 3 gitu ya. Nah, kemudian kita anggap ya, yang sekarang ini kita anggap bahwa sensornya itu sudah ada tuh ya. Jadi nggak saya gambarkan tuh ya. Sehingga nanti kalau yang di sini apa itu memberi perintah ya, perintahnya itu ini saya hapus dulu. Jadi yang di sini memberi perintah, katakan saja on 1, maka dia akan ada jawaban di sini ya. Yang ada di sini ini nanti akan ada jawaban begini, LED 1 on gitu ya. Nah, tentunya ketika dia menjawab ya, yang si node MCU jawab nih, ini LED 1 on, maka di sini LED-nya ini harus on nih, ini harus on. Kemudian kalau sebaliknya di sini saya tulis si off gitu ya, off 1, maka yang di sini ini LED-nya ini akan off. Kemudian dia akan mengirimkan nilainya LED 1 off. Nah, kira-kira gitu, ini dikirimkan dari node MCU ke kliennya ya, ke kliennya tentunya adalah bisa berupa PC ya yang kemarin itu. Jadi nanti bisa dibuat tabel gitu ya, tabelnya kayak gini deh. Ini kan perintah ya. Ini komen dari mana nih? Komen dari PC ya. Kemudian ini jawabannya. Ini jawaban dari node MCU. Node MCU. Maka di sini katakan saja on 1, maka jawabannya dari node MCU itu adalah LED 1 on. Jadi dari sini LED 1 on, diteruskan ke PC, memberitahu si PC bahwa perintah itu sudah dieksekusi dan LED-nya itu nyala gitu ya, nggak mati, nggak rusak. Kemudian ini juga off 1, maka di sini akan LED 1 off. Nah, kalau misalkan LED 2 gitu, maka yang di sini ini juga ada perintah ya. Oke. On 2 sama off 2. Kemudian ini saya terus ke kemudian lagi ya, ini berapa tadi, on 3 off 3. Di sini berarti LED 2 on, kemudian ini LED 2 off. Feedbacknya begitu ya. Oke, berarti ini saya tulis aja di sini. Feedback gitu ya, feedback saja. Ini feedback. Kemudian yang terakhir ini adalah LED 3 on, maka di sini adalah LED 3 off. Nah, kira-kira itu ya tugasnya. Nah, terus caranya gimana? Caranya tentunya adalah paling gampang kita search ya. Kita search di mana ya maksudnya itu? Kok nggak bisa nih?
Ini oke. Saya cari di sini. Nah, ini aja deh. Ini saya cari ya, ketemu deh di internet itu ya, ada codingnya gitu ya. Jadi codingnya seperti ini saya kopikan aja ke Anda ya. Sampai apa itu pelajari ini, saya masukkan di sini ya. Paling gampang biar cepat aja ya. Saya taruh di praktikum yang lebih besar gitu ya. Nah, coding ini kalau saya jalankan ini ya begini nih. Ini kita masuk ke Node MCU, ini kita isi SSID-nya dari apa itu access point di tempat kita, kemudian password dari access point di tempat kita. Kemudian yang ada di sini itu local UDP-nya adalah 888. Ini bisa diganti ya. Kemudian ini kemudian setelah ini serialnya ya 115.200. Kemudian di sini kalau Anda perhatikan ini adalah kode di mana Node MCU dia ingin terkoneksi ke access point kita dengan menggunakan SSID dan password dari access point gitu ya. Nah, kalau dia belum berhasil maka dia akan apa itu titik terus sampai dia apa itu berhasil terkoneksi ke access point dan di access point itu dia dapat apa itu IP ya. Karena di access point itu tentunya dia harus ada DHCP server ya. Nanti si Node MCU itu dia dapat IP-nya. Nah, kalau sudah dapat IP, maka ini di print ke serial bahwa Node MC-nya telah terkoneksi ke access point dan dia dapat IP dari access point. Setelah dapat IP, kemudian di Node MCU ini UDP-nya itu juga diaktifkan ya, karena Node MCU ini kalau katakan saja kita lihat kembali di sini, ini PC ingin berkomunikasi dengan Node MCU pada level UDP, tentunya Node MCU itu harus jadi UDP server ya. Nah, maka di sini dia akan listening, dia akan protokol UDP-nya itu akan aktif, dia jadi UDP server di Node MCU, kemudian dia akan listening di port 888 gitu ya. Nah, kemudian ketika ada data masuk gitu, ya oke, begitu ada mana tadi? Oh, di sini ya. Nah, begitu ada data masuk, maka Anda lihat di sini, data itu dibaca ya, data itu dibaca. Kalau ada data masuk, data itu dibaca, gini ya, data itu dibaca, kemudian data itu dikirimkan ke terminal serial ya, karena serial printf, terminal serial. Bersamaan dengan itu, ini coba kita lihat dulu ya. Sebentar, ini rada aneh ya. Dia harusnya balik lagi itu coba kita cek. Di sini. Sebentar ini kayak kemarin nih ya. Sebentar, ini harusnya dia kalau ada data masuk. Sebentar, ini UDP bikin ada nggak ya yang UDP ini coming, atau kita jalankan dulu deh, ini benar nggak sih? Ini paketnya itu harus di replay. Oh ya, benar-benar ini. Nah, datanya itu kalau dia ini ya dari sini ya tadi ya. Ini datanya dibaca, kemudian nanti di sini kan ada tulisannya ya. Ini ada gambarnya di sini ya. Ini kalau ini tadi saya coba running gitu ya. Saya coba running, kemudian ya di sini Anda lihat ya. Ini terkoneksinya Anda lihat tadi kan. Titik ini coba saya reset dulu ya. Coba saya reset dulu biar tahu maksudnya. Nah ini ya, dia kan titik ya terkoneksi, kemudian dia dapat IP ya, IP-nya dari dari access point yang ada di tempat kita ya. Kemudian dia di sini tadi dia dapat dia mencoba untuk
terkoneksi, kemudian titik, berarti dia belum dapat koneksi. Kalau sudah terkoneksi, maka akan muncul connected, dan kemudian dia cetak nih. Cetaknya apa? Cetaknya adalah, kalau Anda perhatikan, dia dapat IP dari access point, IP-nya adalah ini. Kemudian tadi saya katakan node MCU-nya itu bertindak sebagai server ya. Dia bertindak sebagai server, sehingga karena dia bertindak sebagai server, maka dia harus listening ya. Listeningnya ada di 888. Jadi dia hanya menerima permintaan kalau permintaan itu berada di port 888. Oke. Kemudian ini sudah ya, tadi sudah terkoneksi. Nah, sekarang di loop nih. Di loop itu apa? Di loop ini Anda lihat, dia menunggu ada data yang dikirim. Dari mana? Data yang dikirim dari PC gitu. Nah, sekarang misalkan saya ngirim data tuh. Nah, saya ngirim data, saya pakai netcat ya. Saya pakai netcat clear. Saya pakai netcat gini. NC main U 14 ya, seperti ini 14. Kemudian main U artinya adalah UDP, kemudian servernya ini, servernya si node MCU kan 888 tuh. Maka saya harus terkoneksi ya. Si klien ini dia harus menuju node MCU, yang node MCU itu punya IP 191.814 dan portnya adalah 888. Oke, kemudian Anda lihat nih. Di sini kemudian saya tulis on 1 ya. Saya tulis on 1, apa reaksinya? Kalau kita lihat, begitu ada data, ini saya always on top dulu. Begitu ada data, maka itu data itu dibaca ya. Ini lihat nih, if packet says ya, di sini, maka data itu dibaca, incoming paket itu dibaca gitu ya. Kemudian data itu akan ditampilkan di serial, yang bawah ini serial ya. Ini bawah ini serial ditampilkan. Kemudian selain menampilkan, si node MCU itu memberitahu ke sini, ke PC. PC-nya ini pakai netcat ya. PC itu bahwa datanya itu apa itu istilahnya tuh sudah sampai tuh. Dan kemudian si node MC itu mengirimkan notif tuh ya. Notifnya berupa apa? Notifnya berupa ini UDP mana tadi? Notifnya berupa reply packet. Reply packetnya isinya apa? Reply packetnya isinya adalah hi there, got the message gitu. Kira-kira begitu. Sehingga ini kalau saya saya enter ya on 1 ini, kemudian Anda perhatikan. Ya, maka on 1 ya. Kemudian di sini muncul hi there, good message ya. Kira-kira gitu. Jadi di posisinya ini, netcat ini dia bertindak sebagai apa? Sebagai klien. Kliennya seperti apa? Kliennya itu kayak gini deh, yang di sisi sini ya. Ini yang netcat tuh. Ini klien. Kemudian di sini adalah server ya, node MCU. Node MCU yang mana sih? Node MCU di sisi ini itu ada di terminal sini. Ini yang node MCU-nya. Nah, sekarang tinggal Anda modif ini ya, misalkan si gampang-gampangan saja. Oke, misalkan ini saya ganti deh. Nanti ini saya mengubah di sini. Misalkan di sini saya ganti on 1. Ya, saya ganti on 1. Ya, kalau saya upload ulang di sini, saya upload ulang. Kemudian ini dia. Oke, kita tunggu dulu di sini. Oke, lumayan lama ini. Oke, ini sudah 100%. Kemudian Anda lihat dia mencoba untuk terkoneksi ke access point. Dia mencoba mendapatkan, terus dia dapat ya. IP-nya dapat, kemudian dia akan listening di 888. Kemudian kita tes ya pakai ini software netcat ini. Oke, saya coba keluar gimana? Control set lagi ya, oke ya. Kemudian saya tulis di sini on 1. Oke, ini tadi harusnya let 1 on gitu ya. Kalau lihat perintahnya sih gini, let 1 on. Oke, kita upload lagi deh.
Nanti begitu saya ketik di sini let's on 1 gitu ya, maka kalau Anda lihat yang LED yang ada di Node MCO itu nanti ada 3 ya LED-nya ya. LED 1 dan LED 2 dan LED 3. Yang kalau digambarkan di sini, ini modelnya kayak gini, Rek. Ini ada LED 1, ada LED 2, LED 3. Perintahnya tadi apa? On 1, maka feedbacknya adalah LED 1 on dan LED 1 ini harus nyala. Sehingga kalau ini tadi, nah di sini ya, kalau saya enter nih on 1 gitu ya, maka di sini akan lihat nih, dapat feedback dari Node MCU adalah LED 1 on. Bersama dengan itu, sampean modif program ini ya, yaitu LED-nya itu harus on. Kemudian kalau nanti saya kasih perintah, perintahnya adalah on 2 gitu ya, maka harusnya munculnya bukan LED 1 on, harusnya munculnya adalah LED 2 on. Sehingga yang ada di sini mestinya ini dijadikan variabel ya. Variabelnya adalah replay paket 1, replay paket 2, replay paket 3. Berarti kombinasinya sama ada berapa? 1, 2, 3, 5, ada 6 ya. Yaitu LED 1 on, LED 1 off, LED 2 on, LED 2 off, LED 3 on, LED 3 off. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Oke, terus kemudian yang ini ya, mungkin kalau ada yang belum tahu setting ini baud rate ini. Baud rate kan pakai Ctrl T ya. Kalau saya pakai VS Code ya. Kalau pakai Arduino ya sudah langsung saja serial terminal. Kalau pakai VS Code ini platform I/O, ini ada tulisnya Ctrl T ya. Nah, supaya nggak balik-balik karena defaultnya 9600 ya. Kalau kita tekan Ctrl T nanti kan apa itu istilahnya itu, ini Ctrl T Ctrl H katanya gini, Ctrl T Ctrl H gitu kan, kita ubah-ubah kelamaan gitu ya, nanti bisa sampean apa itu atur ya di platform I/O. Ini ada tulisannya monitor baud rate ya, ini di setting saja di platform I/O gitu, itu monitor baud rate-nya itu adalah 115/200 yang di mana, yang di sisi sini ini, yang sini ya. Oke, kira-kira seperti itu. Wes, mengenai tugasnya ada pertanyaan nggak nih? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada bisa langsung dikerjakan ya. Waktunya apa itu berapa untuk pertemuan berikutnya ya waktunya ya. Ini sekitar 1 minggu lebih deh ya. Kira-kira seperti itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan ya. Ini codingnya sudah saya taruh di sini, ya. Ini codingnya sama ubah, ya. Kemudian di sini diubah saja yang bagian baud rate 115/200 ya. Kira-kira seperti itu. Oke, kemudian ini mungkin bisa ini requirement-nya kayak gini. Ini requirement-nya. Ini saya taruh juga deh di sisi sini. 1 mingguan ya. Oke, ada pertanyaan silakan ya. Sudah cukup? Nggak ada pertanyaan lagi? Halo? Sudah cukup, Darek? Ada yang ditanyakan kah ini? Tetap dibuat video YouTube-nya, Pak? Ya, ya pasti dibuat video YouTube-nya ya. Ya, baik. Oke ya, Fendi nggak ada pertanyaan lagi ya? Cukup jelas ya? Cukup jelas. Oke, kalau cukup jelas saya akhiri ya sampai di sini. Silakan. Oh, ini sana UTS ya? Ya udah kalau gitu waktunya sekitar ini ya di pertemuan kita berikutnya ya. Ya. Jadi nggak minggu ini dikumpulkan ya, di minggu pokoknya pertemuan Anda berikutnya deh. Berarti sekitar hampir 2 minggu ya. Oke ya. Oke, kira-kira gitu. Saya tutup sampai di sini. Mudah-mudahan sampai bisa ya mengerjakan ini. Gampang kok ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar Nek, saya ini dulu. Saya apa itu jepret dulu ya. Saya lupa tadi. Saya change layout dulu. Saya jepret dulu Nek.
Oke.